Berarti harga yang ada itu kan akan diserahkan kepada harga pasar. Makanya kebayang naik minyak dunia naik turun dan diserahkan. Tapi kalau di dalam Islam itu energi itu adalah kebutuhan milik umat. Mempertahankan apa? Mempertahankan kondisi sebuah negeri atau sebuah bangsa itu dia harus tetap miskin dan harus tetap bodoh. Selamat datang di Ngoptis, ngobrol sambil sambil kopi kopi gratis. Yeay. Semangat ya, semangat. Bertemu kembali ya kita ya. Bertemu kembali. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu istiqomah lah tiap minggu kita Amin. meluncurkan satu episode gitu. Amin. Siap. Salam kenal dulu sama Satrio dan Kang Min, juga Kang Dan. Bang Bang J. Ini pertama kali masuk on frame ini barista kita. Ini kopinya nih ada. Ini kopinya ya. Jadi karena memang temanya tuh kan ngopi sih. Kita tuh harusnya nanti ada atraksi dari Kang Ujang bikin kopi yang Oh, yang ini. Oh, asli di Kyoko. Anu di Jeos teh geuningan Kang pakai arem di duruk larangna terus di Jeos. Oh, kopi. Kopi naon teh? Oh, kopi jos. Kopi Jeos. Coba Bukan, namanya kopi naonnya? Kopi Jos. Di Jawa ya, Teng. Iya. Cuma itu arang. Sambil pakai menyanyi. Arang. Ada arang batok kelapa tuh. Bukan, bukan. Arang kayunya ya. Kan dimasukin ke dia kan. Nah, Ya. nggak jos kan, nggak kopi jos. Nanti kita satu episode yang ngebahas itu. Oh oke? iya, siap. Ayo nama, Bray. Pertama ke naik. Waduh, ada pakai pertama nggak? Sejauh ini sih enggak. Enggak. Oh, Lain kita. Ya kaum Pertalite. kalau saya sih tergantung antrian. Kalau banyak di Pertalite kita pertama. Oh, pasti Kalau banyak sekarang tuh. enggak, sekarang karena antrian naik tuh saya rela antri. Berapa meter antrinya? Hah? Berapa meter antrinya? Sekitar mungkin 50 antrian. Waduh. Motor kejajar tuh. Jadi sebelum Pertalite naik mah sesekali ya pertama Ya bisa Gitu. setengah-setengah lah. setengah-setengah. Setengah-setengah. Sekali Pertalite, sekali Ya pertama. kan malas kan kalau nunggu lama kan. Suka Hmm. Kalau sekarang rela antri. Lebih sabar untuk Mungkin mengantri sekarang sekarang. cari jam-jam yang agak sepi lah, mungkin dari ke maghrib atau ke malam. Jam 12. Jam-jam. Tapi berarti bagus Kang Bandan. Kenaikan harga pertama teh Kang Bandan jadi lebih bisa sabar gitu. Di antrian. Kan dari kemarin mah nggak sabar. Sambil berzikir. Nggak sabar ngantri. bahasa yang lain aja deh. Udah masalah sabar. Saya udah nggak sabar soalnya nih. Gitu. Hidup aja udah nggak sabar. Kalau saya mah saya pakai pertama dari kemarin. Wah, karasa pisan. Biasanya 50.000 teh full tank. Ayeuna mah masih kene aya bolong geuningan si strip nanti. Oh, nggak pernah Pertalite. Pernah sekali teh. Oh. Nyoba anu ieu mah gitu. Kan saya motorna anyar deui. Oh, hanya lagi. Edit si can lunas sebagainya. Biasa we karena can lunas jadi rada ekstra perawatanana teh. Yang make pertama gue. Nah, ayeuna rada nepak tarang Kang. Rasa pisan. Seberapa kali nepak sekali? Ya sekali lah, sekali. Apakna teh? Gitu. Terus ayeuna mah jadi beli pertama teh ningali-ngalikeun teh pisannya. Oh, jadi kabar teh ieu meureudannya jelema. Jelema aya gitu. Padahal mah da kumaha nya gitu. Karena can lunas si motornya asal lebar keneh gitu beralih teh gitu. Can lunas. Can lunas. Sama. Sama. Nah, Jangan gitu. buka kartu ya. Oh, iya. Oh, baru mau ya. Tapi ya kan tadi saya Ada. nganterin ini ya Itoha siapa? Mertua ya. Ibu mertua. Ya kemarin tuh dari Garut ke sini ke Lembang pakai Elf ya biasa. Elf naik cina harganya. Wis. Saprak pertama. Emang elep pakai pertama? Emang Elf pakai pertama. Tengah ngiluan naik. Solar. Kan pakai solar kan tuh naik. Iya, justru murah kan Gitu. di bawah Pertalite. Bukannya naik juga? Oh, naik juga. Enggak. Oh enggak. Enggak. Solar. Solar masang tuh. Kalau solar dari Solar Pertamina naik. Dex memang naik Tidak. 24.000. Coba ya kita searchingnya. Setahu saya sih cuman pertama aja kemarin. Harganya enggak masih normal tuh. Berapa harganya? Tapi iya mah Biosolar ya. Harganya masih 6.800. Tuh yang naik tuh cuman pertama aja. Pertama doang. Gitu. Ya. Terus jika angkot temen angkot naik, kan angkot mungkin tuh angkot pakai pertama. Pertalite. Pertama rata-rata. pasti. Gitu. Iya. Oh, ini. Hmm. Oke, sok diangkat dulu. Mau diangkat dulu ya. Gabung soalnya gabung.
Bareng antum aja. Ya. Dimatiin dulu. Enggak. Oh, sok pause aja. Iya, soalnya Telepon. PJ bareng teleponnya. Nah gitu, jadi si angkot yang elem kan tuh pakai pertamax nya, gitu. Tapi nah bet ikutan naik gitu. Cuman pertanyaan tadi solar nggak naik kan gitu, dia di chat GPT-nya. Chat GPT. Malah Dexlight sama Pertamina Dex itu pernah turun di awal Juni. Gitu. Ada yang tahu kenapa? Mungkin Saya ada enggak. sih jawaban. Saya juga Tapi mangga dulu. saya juga ada sih. Oh. Yang lain dulu. Saya juga ada makanya. Udah ada. Susah mengambil. Enggak, bro. Ya kalau Kenapa gitu? analisis ini jaga pendek. Jadi ikut-ikutan kayak kumaramena. Jadi nulain naik, kurang kudu naik. Gila naik. Tapi di sisi lain mungkin bisa jadi ya harga under deal, harga yang lain itu kan ada efek domino dari Pasti, pertama iya. itu ya. Sehingga dia jaga-jaga nih daripada nanti kehabisan ongkos buat memenuhi kebutuhan itu, akhirnya dia naikin. Ya itu mah analisis dangkal ya. Dia ngomongkan kenaikan dengan suara yang tidak naik-naik. Lalu ya dulu. Iya. Suara saya memang lembut. Tapi masuk akal. Ada Kang Badan? Kira-kira naon Enggak sih? jawabnya sama sebenarnya. Sama ya. Nah, Wah, sebenarnya kalau nyontek ini. Gak boleh nyontek. Idem. ya itu kan kan otomatis gini, ketika BBM itu pertama naik semuanya kan. Jadi kan pasti semuanya bermuara kepada jadi efek domino ya. Yang akhirnya dari bahan baku naik, kemudian dari posisi dari UMKM juga naik. Otomatis mungkin kan kayak plastik sebagainya kan juga naik. Semuanya kan dari bahan bukan. Nah, apalagi saya sebagai pegiat pabrikasi welding ya, las sama besi kan juga itu juga naik juga. Padahal kan truk pakai solar. Kenapa kok besi naik juga kan? Karena kan juga pembuatan besi pun membutuhkan energi juga kan, semuanya berpengaruh. Kalau gaji naik nggak? Alhamdulillah. Itu satu-satunya yang tidak naik. Itu harus Insya Allah kita coba pertahankan. naikkan, ya. Naik Kang. Semua naikin, insya Allah. 300 kali lipat naik. Maka Gaji efek hakim. domino itulah semuanya itu akan bermuara. Nah, itu. Bermuara kepada akhirnya apa? Rakyat kembali yang menjadi sasaran. Itu sih paling. Itu tadi sebetulnya kenaikan efek domino yang jangka panjang sih. Iya. Pasti naik. Pasti Cuman harus secara langsung itu tidak dari situ sih sebetulnya kan. Balik lagi ini yang dinaikin cuman pertamax aja ya. Sementara kayak pengangkutan bahan baku kayak sayur diangkut pakai truk itu nggak pakai pertamax gitu. Nah justru ada ini jawaban bukan saya pribadinya. Saya juga nyontek lah dari Ustadz siapa ya, Ustadz Rian gitu. Besok di ngaji subuh kan. Oh iya. Rian gitu itu katanya. Adrian. Iya kalau salah Nur Ya. Oh ya, betul. Itu bilangnya gini cuman simpelnya ketika pertamax naik orang-orang yang terbiasa beli pertamax nggak lagi beli pertamax jadi pertalite karena kan aduh mahal gitu kan. Jadi kelas menengah tuh pindahlah ke pertalite otomatis. Bener kan dirasakan kan pertalite itu jadi panjang makin panjang kan. Ya Kang Bandan lah salah satu pengguna pertamax pindah ke pertalite. Nah si antrian panjang ini yang bikin si angkot juga kan ngantri di situ, elep juga ngantri di situ. Waktu kan bertambah gara-gara ngantri. Yang harusnya sehari berapa kali rit, misalkan 10 kali rit gara-gara ngantri jadi cuman 7 rit gitu. Nah itu jadi naik gitu di siasatin itu. Gitu. Jadi bukan benar-benar gara-gara pembelian BBM-nya, tapi gara-gara si ngantrinya itu. Itu side effect-nya tuh begitu. Walaupun ngantrinya di solar ya. Enggak kalau angkot. Oh iya ya, Kan soalnya betul kan masuk. ngantri kan solar juga. Ngantri di mana kan? Elep pakai apa sih? Solar. Solar ya. Angkot berarti. Kira itu Itu nyambung. side effect. Angkot atau Kalau elop? Kalau elep berarti nggak nyambung. Berarti yang nganti pertalite itu ngalangi air solar gitu. Berarti Mungkin seperti itu. kudu martabak dulu. Kan ngopi. Yang lagi viral tuh ada stroke ini ya. Gimana tuh? Ah. Yang lagi rame. Udah ngobrol kemudian tahu nggak? Apa?
ada viral stroke bensin. Oh, sudah bensin. Lagi viral. Keterangannya itu ada subsidi sekian, harga dasar sekian, subsidi Ya. sekian, dan harga yang yang dibebankan ke masyarakat berapa gitu. Jadi selama ini kita juga nggak ngeh sih, nggak ngeh. Baru tahu gitu ya. Baru tahu tuh Saya karena nyari- diviral Nyadarnya 2 hari 2 hari yang lalu. Ya. lalu sih. Wih, ada Ada keterangan. Jadi kalau misalkan kita beli Pertalite, itu tuh ada kayak gini kan, ini nih stroke yang Pertalite-nya. Pertalite itu 18.000 harganya tuh, disubsidi sama pemerintah 8.000. 8.000. Keluarlah belinya 10.000. dari 18.000 gitu. Nah, kalau harga dasarnya 18.000 si Pertalite, pertama kan baru naik kemarin ya. Pertama gitu, kemarin itu sebenarnya 12.000. 12.000. Baru naik kemarin jadi 16.000. Iya. Gitu, 16.000. Masih lebih murah daripada harga Pertalite. Padahal kan kudunya mahal mana. Mahal. Harga Harga dasarnya masih mahal. Pertalite. Nah, itu janggal gitu. Masyarakatnya ya udah tuh mending si 8.000 ini jangan di Pertalite. Udah aja di Pertamax. Namun Pertamax, ya ini kan non subsidi kan Pertamax tuh. Kalau Pertamax 16.000 disubsidi 8.000 berarti 8.000. Gitu. Pertamax 8.000, Pertalite jadi 18.000, nggak apa-apa lah. Kita beli Pertamax semua. Malah lebih bagus lagi ya. Lebih bagus gitu. Bagus. Nah, ini lagi rame gitu. Celotehan ini kok dan kayaknya baru pada sadar. Mungkin ada yang udah sadar sebelumnya kayaknya. Ya viral-viralnya. Itu jujur Tapi saya kan? mah, Itu jujur gitu. benar ini coba aja sekarang Kang Bandan. Maksudnya bukan itunya, jujur gak dari atasnya gitu. Nah, itu yang dipertanyakan tuh itu. Itu kan perlu kejujuran kan. Iya. Ini naik itu jujur aja apakah memang benar dinaikkan subsidi atau kayak gimana kan itu perlu kejujuran. Kalau pertama kan nggak ada subsidi dari awal. Memang 12.000, memang nggak disubsidi 12.000 tuh. Gitu. Berarti naik karena Nah karena ya minyak dunia kan naik gara-gara Iya. perang kan. Gitu. berarti itu semua kan karena dampak kan ya. Karena gejala kan gejala. Berarti kan Gejala perang otomatis itu ya. ini kalau saya lihat kenapa Pertamax naik kan berarti kan ada posisi di mana kita masih terlilit oleh harga-harga minyak dunia, ya kan? Ditambah lagi oleh kemarin yang kita bahas tuh harga rupiah pun anjlok di dolar kan. Ya pasti itu ngaruh. Nah, dan yang ketiga adalah kita masih nggak tahu sih kalau saya lihat kalau memang kondisi kita memang kita kayak sumber daya alam, tapi kenapa kita masih impor dari luar negeri? Gitu kan. Kira-kira kenapa? Kita masih impor katanya. Kalau data dari tahun berapa tuh 2024 itu kan kebutuhan minyak itu sehari itu kan 8 berapa tuh sekitar 8.000 barel per hari. Nah, kalau sedangkan kebutuhan yang harusnya terpenuhi itu kan 16.000 per barel. Berarti ada setengahnya itu yang memang kita butuhkan. Berarti kan setengahnya itu berarti dari mana? Dari impor dari luar negeri. Nah makanya itu yang saya pahami memang saya juga sempat tanya ke beberapa pakar kenapa kita nggak fokus ke kilang minyaknya dari dulu itu aja. Jadi tidak ada pengembangan secara real gitu kan. Yang ada kita kurang impor aja kan. Berarti kan ada apa gitu? Kalau emang dari dulu kita memang anggaplah kita bisa untuk memaksimalkan sumber daya alam, tapi ujung-ujungnya kita ya tetap impor juga. Di sisi lain kita punya bahan mentah, kita ekspor ke luar negeri, sudah matang kita Beli lagi sama kita. kita beli lagi. Itu juga kan agak lucu. Memang kalau memang saya memang bilang dikatakan maksudnya kita belum siap negeri ini. Kenapa? Karena kita masih kekurangan kilang minyak. Nah itu bisa seberapa besar sih biaya untuk membuat kilang minyak? Apakah yang maksudnya begitu tidak bisanya atau seperti apa gitu kan? Itu kan misalnya gini, itulah yang perlu kita kasih solusi ketika ada gejala. Berarti kan pasti ada akar masalahnya. Itu yang saya tuh pengen ke dalam itu. Kalau emang dari tahun ke tahun misalkan naik terus, dampaknya kan BBM naik, demo ada penjelasan. Oh gini harganya naik. Oke, rakyat tadi memahami.
Nanti tahun depan gitu lagi terus berulang. Nggak pernah ada solusi yang real. Berarti kan itu semuanya dampak. Nah, yang saya lihat adalah akar masalah itu di mana gitu kan. Bagaimana caranya kapan kita ini bisa turun untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu banyak. Itu sih paling Jangan sih. impor lagi lah gitu. Jangan impor lagi lah, kita bisa sendiri lah kita. Kalau emang datanya emang kita nggak bisa impor, kayak kita mudah untuk tidak impor, ya maksimalkan sumber daya alam kita kan masih banyak. Gitu kan. Makanya saya nggak tahu data kita di kita emang masih kurang walaupun kita ekspansi seberapa besar kita untuk. Karena gini Kang, saya ngerasa kita masih banyak apa namanya tuh sumber daya alam apa namanya? Kalau yang lain tuh Apa? sumber daya alam ini apa namanya tuh solusi sumber daya yang lain kan, gas sebagainya masih banyak. Sekarang kan banyak kan mobil dengan emisi gas apa sih pakai bahan bakar gas itu kan lebih ramah lingkungan. Kenapa itu yang nggak dikembangkan? Oh iya. Terus Jadi akhirnya Etanol, kita listrik, kalau sekarang tuh ke listrik. tapi gini Kang, akhirnya kita kok bergantung hanya kepada satu titik, yaitu apa? Minyak. Minyak. Gitu kan. Kenapa nggak ke gas yang kita coba apa ya daya alternatif yang lain lah gitu kan harusnya. Karena yang saya pahami gas itu malah lebih efektif apa mengurangi emisi dan lebih apa ya namanya lebih hemat gitu kan. Tapi untuk keselamatan itu gimana tuh? Apakah lebih aman gas atau Sekarang kan Minyak. udah banyak kan sekarang bahan bakar gas juga kan udah ada, depotnya juga udah ada. Sebetulnya kalau masalah keselamatan tuh nggak ada yang 100% aman. Ya itu juga BBM tuh iya. rawan meledup, Rawan. gitu kan. Listrik sama. Baterai tuh ada benturan tuh justru Nah itu yang baterai listrik kan sama kan? gas ya, gas sama, gas oke. Gas juga sama. Tidak Ada ada resikonya. ada resikonya. Ada resiko. Justru kalau menurut saya semua teknologi itu sangat membahayakan manusia. Zaman dulu sebelum ada kendaraan, nggak ada orang mati ketabrak kendaraan. Malah sekarang banyak yang mati kan gara-gara kendaraan. Gitu. Nah justru teknologi itu yang lebih apa ya namanya itu tidak ramah terhadap manusia kalau kata saya. Makanya mending gue nggak usah pakai teknologi. Balik ke zaman batu berarti. Bener so. Kayak kemarin Papua itu ya, yang apa kita ngobrol pesta babi itu ya kemarin. Itu juga kan gara-gara teknologi. Gara-gara kita punya ambisi pengen ada apa itu? Bioetanol. Salah satu campuran BBM. Kita pengen mengekspor jadinya ternyata bioetanol dari tebu. Jadi bikin perkebunan tebu di Papua. Itu kan merusak alam. Gitu. Kan sawit termasuk pohon. Sawit termasuk. Pohon kan? kan itu Iya. pohon? Tebu juga pohon. Ya toge juga pohon sebenarnya. Itu teknologi itu begitu. Padahal orang Papua nggak butuh teknologi bisa hidup. Oke. Menarik. Menarik ya. Menarik. Jadi kita nggak Mending ke zaman batu aja. Hmm, Oh, udah masih bisa hidup. bisa nggak kita terlepas dari teknologi yang besar? Kalau sekarang susah karena kita sudah terlalu dimanjakan. Ekonomi kita berputar gara-gara teknologi. Tapi maksudnya itu manusia itu tanpa teknologi itu bisa hidup. Bisa. Tapi kenyataannya kan tidak bisa. Bener gini deh. Susah. Kenyataan kan susah. Tapi bisa hidup kan? Bisa. Tetap Cuma dulu. susah. Kan gini loh. Kita kan bahasnya tentang BBM naik kan. Oh, iya. Emang naik. Ke situ dulu. Ini kita mau ngopi atau mau demo kan gitu kan ini kemana teknologi sih. Ya itulah. Itu udah pikiran liar sih. Soalnya saya mikir bener kan maksudnya tuh. demo aja. Apa ngopi aja? Apa kita demo sambil ngopi? Nah bisa. Ya, demo, istirahat, ngopi dulu gitu. Demo Oh, iya, lagi, bisa. gitu. Nah balik dari ke BBM bro. Itu saya pengen main dibahas itu lebih lanjut sih. Siap nanti ya. Seru gitu. Seru. Kita kan kita berimajinasi. Gitu ya. Nah soal itu bro ada tanggapan lagi gak bro masalah pertamax naik ya. Jadi nanti kan demo ya di kalangan kita mahasiswa. Tadi saya dari Bandung ke Lembang juga Masih demo. ada demo. Tapi nggak tahu itu nggak dilihat sih apa gitu karena apa. Tapi ya kita tahu ya gara-gara salah satunya pertamax naik kan. Iya, Jadi. salah satu pemicu demo itu pertama naik. Gitu. Walaupun Banyak ya pengguna pertama. Kirain saya mahasiswa pertalite.
Ya karena pertalite jadi ngantri kan. Jadi tuh sabar. Jadi demo teh Wah, gara-gara sabar. ngantri juga. Ya, itu sabar. Ngantri. Apa gara-gara Tapi saya dapat ini bro, balik lagi ya ke pengguna pertamax. Jadi biasalah, saya nggak tahu itu buzzer atau enggak ya. Mahasiswa itu kan nggak cuma demo karena pertamax naik, ada yang lainnya juga. Dia ada ngebahas MBG juga kan, Ya. MBG? berhentiin MBG gitu kan, gagal dan lain sebagainya gitunya. Nah, ada postingan lah gitu. Mahasiswa sekarang sedang membela kenaikan BBM yang digunakan kalangan menengah ke bawah ke atas. Pertama tuh kan membela kepentingan menengah ke atas sebenarnya. Tapi Yang ke bawahnya malah menentang program MBG yang diperuntukkan untuk menengah ke bawah. oh iya tuh. Gitu bro, Iya, tagline-nya tuh. Jadi seakan-akan punten saya sedikit juga tadi lihat demo yang dilakukan mahasiswa itu kan apa hilangkan MBG Ya ya. dan apa sih Koperasi Merah Putih. Oh iya, sama koperasi Merah Putih gitu kan. Nah, Hmm. seakan-akan tuh bahwasannya tuh oh iya kalau apa namanya kalau Pertamax misalkan membela Pertamax, tapi kalau untuk kalangan rakyat malah mereka dihilangkan. Udah tahu itu MBG itu dibutuhkan masyarakat, harusnya didukung dong gitu. Itu sebenarnya buzzer kayaknya si buzzer. Ya. tapi kumanya maksudnya teh sekilas Nah. gitu teh orang. Hanya Eunya. masyarakat teh MBG dihilangkan, tapi kenapa Pertamax Padahal pertama itu penggunanya menengah ke atas. atas sudah kan. Gitu. Kumaha bro, coba bro. Yang pinternya. Walau alam sih buzzer atau bukan tuh yang. Saya rasa sih kayaknya sih mungkin kayaknya. Buzzer kayaknya. Soalnya gini Kang, saya ngerasa Tapi ketika setuju nggak sama statement itu? Benar nggak cek Kang Bandan? oh salah itu. Kenapa salah? Salah. Ya sebenarnya gini, sebenarnya kan ketika emang posisinya masyarakat itu kenapa ingin ditekan MBG gitu kan ya. Karena kan apa ya? Itu sebenarnya salah satu beban yang apa ya bisa mengakibatkan masyarakat tuh lebih lagi menderita. Ditambah memang Pertamaxnya naik, pasti semua kebutuhan naik. Ditambah apa ya? MBG pun pasti akan membutuhkan kebutuhan dana yang luar biasa. Tapi kalau misalkan MBG dihentikan, Koperasi Merah Putih dihentikan, nah dana itu mungkin bisa untuk mensubsidi atau mengalokasikan untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau misalkan kalau MBG tetap dipertahankan, sok lihat di datanya berapa triliun yang pasti dikeluarkan lagi. Banyak satu teh per hari nggak? Oh. Per hari. Sehari Nah, satu teh. Makanya kalau lihat analisis dari pakar ekonomi lebih baik buat gajinya para guru Ya, daripada untuk Betul. yang guru honorer yang kemarin. Jadi sebenarnya apa ya sebenarnya kalau emang pemerintah itu baik ya dalam artian itu ingin rakyat itu mendapatkan gizi yang terbaik. Cuman ya caranya salah sih. Makanya kan pentingnya pengelolaan sumber daya, pengelolaan negara itu harus orang-orang yang ahlinya. Makanya kalau saya lihat ya cara pandang terhadap bahan bakar minyak itu kan tergantung dari persepsi masing-masing. Contoh gini, kalau mungkin ya sedikit saya mungkin masuk ke ranah-ranah Islam ya. Kalau misalkan kalau di sistem demokrasi kapitalis, kan kalau kita melihat energi itu kan komoditas bisnis, energi itu kan. Berarti harga yang ada itu kan akan diserahkan kepada harga pasar kan. Makanya kebayang naik minyak dunia naik turun dan sekali diserahkan. Tapi kalau di dalam Islam itu energi itu adalah kebutuhan milik umat. Yang mana energi itu harus bahkan wajib dikelola negara. Gitu. Maka hal itu aja berbeda antara pandangan energi terhadap kapitalisme demokrasi dengan Islam itu jauh berbeda. Maka sekarang terlihat jangankan masalah tentang energi saat ini, tentang masalah kebutuhan gizi aja udah jauh berbeda dengan kondisi saat ini gitu kan. Maaf ya tadi saya melenceng ke Islam ya. Dan nggak apa-apa ya. Dan emang itu kira-kira ada solusi yang jelas kalau kebutuhan mencerna analisa ekonomi dalam sistem sosialis juga pemerataan juga kayaknya kurang pas sih. Daripada di Islam. Bagi saya itu mohon maaf ya. Pokoknya ada bantahan nggak yang statement yang tadi? Coba.
Pokoknya mungkin ada yang salah di saya di Saya mau meyakinkan dulu karena ini opini yang menyebar. Jadi apa namanya itu mahasiswa yang demo itu ya kayak dikasih opini kontraknya seperti itu. Itu lihat mahasiswa lagi membela kepentingan kaum menengah ke atas, tapi tidak mendukung program yang diperuntukkan menengah ke bawah kan gitu. Ya tadi kan saya sampaikan itu itulah akhirnya apa ya, buzzer itu membuat kebingungan di tengah-tengah umat. Kan gitu. Biar apa? Biar akhirnya apa yang umat sebenarnya apa ya si mahasiswa itu mendukung masyarakat, tapi bagaimana dia mindsetnya agar dimusuhi oleh masyarakat. Ya, gitu. Diadu domba kan kita. Saya bilang tadi bilang pemahaman terhadap pandangan ekonomi apa tentang Binggas itu ketika pemahamannya dibawa oleh sistem kapitalisme ya berbeda dengan Islam. Makanya pemahaman itu ya perlu disamakan persepsinya nih gitu kan. Dengan pemahaman Islam. Iya, itu. Kalau sama-sama antara baik masyarakat, mahasiswa, politikus, pandangannya satu tentang Islam, pasti sama semua. Tidak ada berbeda. Gitu. Kalau saya izin menambahkannya statement yang tadi juga kan saya waduh gitu kan. Maka Luasnya. maksud tuh memang jagoan kan nya asa-asa benar gitu, tapi pasti ada celah gitu. Nah, saya lihat mahasiswa itu kan dia banyak data yang apa namanya kritis ya mahasiswa tuh. Mereka lihat kayak misalkan MBG itu benar nggak MBG itu memang sih kalau secara tagline MBG itu kan untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi kan beredar luas lah di berita kita, di podcast kayak apa namanya itu ya Kari Irwandi gitu ya, Panji Pragiwaksono dan lain sebagainya, banyak lah di Gerung gitu yang menilai ya MBG itu pertama dari segi ini ya, dari segi penyebaran ternyata nggak benar-benar wilayah-wilayah yang stunting. Justru MBG ini kebanyakan itu si dapur-dapur itu berdiri di pusat-pusat kota yang nggak stunting gitu. Kenapa begitu? Karena pengurus NBG-nya kan beredar tuh banyak ya. Kalau mau di-spill agak susah ya. Berita di searching aja lah. Dari kepolisian punya 1000 dapur. 1000 sekian gitu, dari TNI berapa ratus. Terus memang secara umum kayaknya kemarin Pak Prabowo juga mention ya, nggak apa-apa partai anu punya dapur gitu loh. Nah itu yang dikritisi sama mahasiswa tuh. Jadi ini tuh beneran nggak untuk membela para kaum menengah ke bawah itu atau membela segelintir orang yang dapat keuntungannya tuh jauh lebih dahsyat gitu ketimbang murid-murid yang belajar gitu, yang benar-benar makan gitu kan, yang makanya kemarin bisa ada yang joget-joget dan lain sebagainya kan, itu yang diprotes sebetulnya. Gitu, makanya ini buzzer ini ya jago gitu, tapi ya saya yakin mahasiswa tuh paham betul faktanya gitu, analisanya kayak gitu sih kalau dari saya. Nanti bro coba. Ya dari saya sedikit luar biasa nih penyampaian dari Bang Dan sama Kang Satrio. Bang Sat. lanjut. Ya ngomong-ngomong terkait dengan fenomena realita yang sedang terjadi hari ini, yaitu teman-teman mahasiswa kita lagi melakukan aksi demo. Yang memang dipicu dari kenaikan Pertamina, Pertamax. Walaupun memang banyak ya sebenarnya itu seperti gunung es yang memang kelihatannya kecil, ketika dilihat lebih dalam itu ternyata masalahnya luar biasa. Jadi yang nampak itu kenaikan atau melemahnya dolar juga salah satunya MBG dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang yang lain, ketika kita memperhatikan tadi ya reaksi dari mahasiswa itu memang adalah sebuah kewajarannya di negeri demokrasi kalau misalkan ada yang tidak berkenan di rakyat, lalu ada aktivitas menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kan kalau kita telusuri dari demokrasi itu sendiri kan demos kratos ya, demos itu adalah kekuasaan, kratos itu adalah rakyat. Nanti diruskan kalau kebalik. Nah artinya apa? Artinya semua kebijakan itu harusnya tuh berasal dari aspirasi rakyat. Tapi pada faktanya itu ya hanya dikuasai oleh segelintir orang yang kemudian
mereka mengakunya adalah wakil dari rakyat itu kan, wakil rakyat menentukan kebijakan. Akhirnya jauh gitu kan ketika coba aja kita rasakan sekarang ya. Ketika ada kebijakan yang ditentukan, apakah kita diikut sertakan untuk merumuskan? Tidak pernah. Tidak pernah kan? Ada apa aktivis partai bisa datang ke rumah kita nih, ada mau ada kebijakan, ada usulan nggak gitu? Nggak ada kan sampai sekarang. Atau enggak zaman teknologi mah tinggal diumumkan sebetulnya bikin website nih rancangan misalkan ya, Ya. rancangan undang-undang. Betul. Cung yang setuju like, yang Nah. enggak setuju komen. Minimal begitulah ya. Misalkan, Ada gitu. aspirasi dari masyarakat awam Ya. untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam memutuskan atau menerapkan suatu kebijakan. Nah, di sisi lain tadi ada ngomong-ngomong terkait dengan buzzer ya. Ya memang salah satu bisa dibilang kehebatan atau apalah ya Kreativitas. dari rezim atau kreativitas betul. Kreativitas dari Yang tidak perlu. pemerintah atau rezim hari ini itu sebenarnya kita memperhatikan bukan hanya apa ya tadi buzzer itu fenomena perang ya, perang medsos antara mahasiswa yang menyuarakan apa ya Itu perang keresahan. penggiringan opini itu. keresahan, dan ada juga yang kemudian mengkanter. Iya. Nah, bahkan selain dari buzzer itu ada demo tandingan, guys. Oh gitu. Demo tandingan itu tuh yang diselenggarakan oleh perkumpulan petani. Para petani. Para petani Hmm. datang, dia long march, nggak tahu di jalan mana gitu ya. Tapi banyak berseragam tuh. Wah, keren kan? Kalau misalkan Ada ada, seragam, kalau kita berduga-duga kan, weh, dapat seragam dari mana gitu. niat banget demonya gitu ya. Pakai seragam. Oh iya, ada juga yang demo yang mahasiswa itu yang Hmm. yang mendukung apa sih? Apa yang polisian ya? Hmm. Tanya tuh ini dari mahasiswa, kita mahasiswa mana ya? Kita mahasiswa mana ya? Katanya kok gitu ya. Nah, Maksudnya ganjil janggal lah. gitu, Janggal gitu kan. Nah, ada menarik, saya baca satu tulisan buletin ya, itu tuh buletinnya tuh mengungkap satu istilah kekinian agak populer ya teman-teman sekalian, itu istilahnya itu post truth. Post truth. Pos Eh, POST. kalau kita jabarkan ke bahasa sederhananya itu adalah kebenaran saat ini itu tidak, basisnya itu bukan fakta, tapi basisnya itu adalah opini, Opini. persepsi, Yang pengamatan apa uraian-uraian penyampaian dari orang-orang lah, dari influencer, buzzer dan lain sebagainya. Jadi orang-orang di kalangan awam itu nggak melihat fakta karena mereka susah untuk mendapatkan fakta secara Betul, real. susah. Betul nggak? Sekarang tuh susah. Susah karena kita mendapatkan Video aja udah pakai AI. iya. yang baru aja contoh ya, misalkan ada satu video menayangkan ada seorang guru ya Honorer. ibu-ibu lah, ibu-ibu, Hmm. dia sedang merazia siswi Siswa. yang pakai kerudung panjang kerudung panjang syar'i. yang dipotong. Coba itu di komentar luar biasa. Nah, ada yang menarik, nggak tahu benar atau nggak salah atau keliru ya. Itu tuh ternyata video diambil dari negeri seberang, Seberang dari tahun 2023 ya. Malaysia. Katanya itu adalah salah satu bentuk tabarruj. Jadi si kerudung itu nggak boleh terlalu panjang dan bikin ekor atau bikin menarik lah ya. Jadi ada batasannya. Nah, di negeri Konoha itu dikomentarinya dengan nada-nada satir, Ya, ya. sinis dan Anti hijab. anti hijab lah ini. Guru laknat. Nah, itu salah satu dari post truth, termasuk di dalamnya adalah fenomena demokrasi, fenomena demonstrasi, fenomena apa namanya kenaikan. Jadi benar-benar fakta itu susah kita menyangkaunya. Tadi Susah, ya. hitung-hitungan asal nggak masuk akal gitu ya. Ketika harga pertalit itu harga dasarnya adalah 16.000, 18 ya. Iya. 18.000 harga Subsidi, keekonomian ya. Harga keekonomian itu yang saya pahami itu adalah harga pasar kan ya. Sedangkan harga pertama Lebih murah. itu lebih murah. 16.000. Kan Baru naik kemarin itu kayak. kumaha masuk ke logikanya gitu. Nah, itulah salah satu kita digiring supaya masyarakatnya mengkonsumsi apa yang disampaikan oleh buzzer-buzzer tadi. Iya. Bukan mengkonsumsi fakta yang secara real harusnya dikonsumsi oleh warga. Itu tantangan kita sekarang. Tapi ini yang stroke tadi itu harus ada penjelasan dari pemerintah sih. Ya, Karena harus. memang agak susah dicerna juga untuk masyarakat umumnya. Dan memang itu yang menjelaskan juga harus ahlinya langsung. Harus ya. Pakar dari Ya kalau kita lihat stroke udah pengetahuan sih kita ya segitu. Betul. Gitu. Di stroke gitu. Berarti ngeri ya, berarti opini itu bisa jadi kebenaran ya. Dianggap Iya. Kebenaran. Jadi basis kebenaran, sehingga kebenarannya itu bukan kebenaran ya. Pemahaman masyarakat itu bergantung dari kekuatan opini yang sedang ada di masyarakat.
Ya jadi opini terbanyak lah itu yang dijadikan kebenaran. Ya berarti ini kan ketika kenaikan ini secara tiba-tiba dan harganya juga luar biasa. Berarti ini kan bagian dari yang periode sebelumnya dong, yang naikkan dikit. Ya. Oh ini masyarakat kayaknya biasa aja nih. Makanya karena sudah belajar dari pola sebelumnya, udah langsung naik, masih aman. Tapi sih ini naiknya memang gimana ya? Kan emang seluruh dunia sih naiknya tuh kan. Kita ada gara-gara itu tuh perang kan. Amerika Iran tuh yang bikin memang minyak dunia naik, katanya dari Malaysia juga udah naik duluan. Gitu justru kita tuh telat. Kita dianggapnya tuh Yuhan Indonesia teh. Nah itu Masih kan, kuat ya. nah itu Masih kuat gitu. makanya kalau saya mau boleh bertanya kan, kita ini kan kayak kan sumber daya alamnya Indonesia ini kan. Tapi kenapa kita bisa bergantung kepada minyak dunia kan gitu? Kenapa impor? Kenapa Padahal impor? bisa gitu. Karena itu sih kadang mikir mau menjawab cuman problematika Kang. apa ini problematika banget. Jadi gini Kang, pada periode sebelumnya yang Bapak kita Pak Jokowi ya, itu apa namanya itu programnya tuh hilirisasi ya. Jadi kan hilirisasi itu dari awal apa ya? Ya kalau misalkan minyak kan dari pengeboran terus dikilang. Dari kilang itu kan nggak bisa langsung masuk kendaraan, harus ada pengolahan Proses, lanjut, proses lah gitu ya. Pengolahan jadi pertalite pertama Ya sampai siap jadi itu ada proses lagi. Nah, kebanyakan di kita itu nggak bisa sampai ke situ. Jadi harus diekspor dulu si mentahnya tuh. Diekspor. Nah, Singapura yang punya teknologi itu. Diekspor ke Singapura lah, dibeli sama Singapura. Mentahnya di Singapura diolah. Jadi kan Singapura tuh salah satu mengekspor minyak matangnya yang udah siap pakai. Lebih kayaknya lebih tinggi mereka daripada Indonesia. Kayaknya ya. Keuntungannya. Daya ekspornya, karena si Singapura itu dia belinya bukan dari Indonesia doang, dari mana gitu, yang dikumpulin mereka yang malah yang siap matang lah gitu, mereka balikin lagi gitu ke negara-negara yang ngasih mentah dengan harga yang lebih mahal, ambil profit lagi. Nah dengan program hilirisasinya itu yang periode sebelumnya harus bisa dari kita tuh dari mentah sampai matang itu di kita gitu, hilirisasi itu kan digelorakan lah hilirisasi di semua tambang ya, nggak cuma tambang minyak. Nah cuma kan itu tuh di omnibus law ya, masuknya tuh di omnibus law. Cuman itu juga jadi problematika kan, kita mikirnya wah keren ya, bagus dong, jadi kita nggak jual murah yang mentah terus beli lagi gitu kan. Jadi kita lebih kuat lah gitu. Nah problematikanya tuh di eksekusinya kan, yang melakukan hilirisasi ini ternyata banyak bendera-bendera swasta gitu. Enggak kita enggak sih Pertamina-nya sendiri, atau kalau tambang lainnya enggak BUMN kita sendiri gitu. Tapi disupport karena melakukan hilirisasi gitu. Disupportnya tengah apa? Dari udah jawab tadi, swasta kan. Gitu. Sayangnya tuh ke situ. Jadi disupportnya tuh kan kalau nggak salah si pasalnya di Omnibus Law itu yang bisa melakukan hilirisasi bisa 0% royalti. Jadi negara nih nggak minta apa-apa, silahkan gitu. 0% sampai 0% si royaltinya teh. Saya nggak tahu gimana eksekusinya, apakah tetap ada pajak atau gimana. Tapi royalti itu sampai 0%. Padahal biasanya ada gitu ya. Nah jadi misalkan ada perusahaan swasta nih, dia dari ngebor dari ini yang pengolahan sampai jual lagi, hilirisasi gitu. Walaupun dia swasta, dia tuh 0% royalti. Kan dia menguntungkan banget gitu. Terus kita negara dapat apa? Kok tanahnya tanah negara gitu kan, nah, tanah kita, alamnya alam kita, si swasta ini menikmati sendiri. Jadi problematik lagi. Gimana? Jadi ada begitu gitu. Padahal kan yang ya tadi salah satu solusi kita nggak bergantung ke minyak dunia itu ya kita bisa hilirisasi itu. Ya itu kan tadi pas ya kalau yang saya sampaikan kan ini kan bagaimana cara pandang ekonomi kita ya terhadap kondisi ekonomi saat ini kan. Kalau bisa kita lihat kalau kondisi ekonomi menurut kapitalisme ini mungkin baik-baik saja. Tapi kalau kita tarik dalam ekonomi Islam
Jadi itu sangat jauh Jauh. jatuh gitu kan, jatuh. Bagaimana ya artinya hutang kita berapa kan, kapan bisa lunas sebagainya kan. Makanya gini, kalau kita lihat, kalau kita, ada kan kalau di hadis yang dikatakan kan bahwasanya kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal dan 3 perkara kan. Air, padang rumput, dan api. Api itu kan energi. Ya, Berarti minyak tuh masuknya ke situ. minyak itu kan energi. Gas masuk. Sedangkan dalam Islam itu energi itu adalah milik umat. Berarti kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara dan haram dikelola oleh swasta dan Nah, asing. ya swasta tadi itu nggak boleh gitu. Apalagi Makanya- swasta asing. Ya makanya kalau dari cara pandangnya itu udah saya bilang ini hanya dampak gitu kan. Ini bukan bukan perkara ini lagi naik minyak dunia lagi ini. Enggak, itu semuanya dampak. Yang mana kita tetap bahwasanya kita menggunakan sistem kapitalisme demokrasi itu sih. Itu secara apa ya pandangan saya itu ya. Mungkin Bapak sekularisme Kang Min, Kang. Kang Min. Ya, ekonomi. Ekonom. Nah, apa ya, ngomong-ngomong terkait kekayaan alam tadi, itu pembagiannya seperti apa katanya. Terus tadi Kang Satrio mengungkap kok bisa gitu ya, kok nggak bisa, kok nggak bisa kita ngolah sendiri gitu ya, padahal kita punya kekayaan alam Yang sumber daya. melimpah ruah. Masya Allah. Nah, Kekurangan terus tadi yang pintar. menyenggol Singapura, siap-siap nih karena menyenggol Singapura. Jangankan Singapura, kita aja kepulauan, garamnya kan kita impor. Impor juga. Oke, nah Ya, itu juga hal kecil garam loh. saya mau ngambil analogi dikit ya biar Siap. mudah difahami oleh teman-teman. Analoginya itu ketika di mana, di desa lah ya, di desa, di kampung itu kan kebanyakan petani kan. Petani ketika mereka panen, mereka jual ke mana? Petani. Nah, jual ke mana? Tengkulak biasanya. Tengkulak ya. Tengkulak. Nah, tengkulak biasanya lebih kaya mana? Tengkulak Sama petani. petani. Tengkulak. Tengkulaknya. Bola. Terus kerjanya lebih berat mana dibanding petani ya? Petani. Nah, itu tuh sebetulnya miniatur dari kondisi yang terjadi saat ini. Jadi si Singapura itu diibarat tengkulak. Nah, kira-kira nih ketika di sebuah desa atau sebuah kampung, si bandarnya itu udah merasakan kenikmatan luar biasa, dia enteng kerjanya, untungnya sebesar-besarnya kan. Ketika ada pesaing atau misalkan ada petani yang rada-rada pintar kritis, kumaha tah reaksinya kira-kira? Pasti hayang ngahajar kan. Iya. Siapannya wani-wani gitu kan. Kurang Wali lebih berandai kurang. Wah. Apalagi si petaninya yang kurang modal gitu ya. Dimodalkan ku tengkulak. Wah, udah WK kunci gitu. Nah, perumpamaan itu sebenarnya itu dari kondisi perekonomian dunia. Kurang lebih seperti itu yang terjadi di Singapura. Ya. Nah, oleh karena itu maka yang dilakukan oleh mereka itu salah satunya itu mempertahankan apa? Mempertahankan kondisi sebuah negeri atau sebuah bangsa itu dia harus tetap miskin dan harus tetap bodoh. Karena orang yang miskin dan orang yang bodoh itu akan mudah untuk dikuasai dan akan mempertahankan eksistensi si tengkulak itu. Jadi tadi jawabannya kenapa sih kita nggak bisa Kita mengakses, dibodohkan ya. kenapa kita nggak Tidak mengakses langsung. dan mengolah itu ya karena kita dibodohkan dan dimiskinkan. Kita mau misalkan mengolah butuh dana yang besar. Dana yang besar ya itu dimiliki oleh siapa? Oleh investor ya, oleh para kapital. Kita punya nggak kapital? Ya enggak, karena kita disengaja disetting supaya kita tetap miskin, supaya tetap bodoh. Begitu. Jadi kayak tadi ya nggak bisa bikin kilang minyak banyak tuh nggak bisanya tuh gara-gara mungkin ada skenario yang dibikin nggak bisa gitu. Ya itu ada mekanisme memang itu. tidak boleh membuat. Jangan kalau emang kayaknya gini, kalau misalnya kita lihat kalau untuk kayak tadi minyak mentah kan kalau di perkara ekonomi kan kita tuh masih kurang. Walaupun kita pun mandiri, itu kita masih berusaha memenuhi. Karena Bapak minyak mentah itu hanya tadi 8.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan kita 16.000. Itu mentahnya aja kita masih kurang, makanya kita perlu mengimpor ke sana. Cuma kan saya nggak tahu apakah memang benar segitu, kayak emang ada
ada sumber yang lain yang nggak kita dikeluarkan gitu. Masih banyak fakta lagi. Nah, makanya orang-orang yang kritis sekarang itu ya selalu dia akan dihantui dan diteror. Salah satunya ya teman kita dari kalangan mahasiswa ya udah lulus kali ya. Bang Tio. Kan, Ya, itu apa? Tio Astrio gitu ya. 2025. Jadi Ya, itu. beliau kan sekarang Lulusan. lagi diserang oleh buzzer-buzzer itu. Pasti. Teror kan? Dibukakanlah apa namanya hal-hal privasi dia. Gitu atau apa. sekarang tuh. Mm-mm. Ya sebelumnya aja ada siapa Andri Yunus aja itu kan yang disiram air Disiram keras air, gara-gara iya. terlalu vokal. Itu tuh apa yang TNI ya, si oknum TNI yang nyiramnya tuh kan Si dari sana. Bung Yunus itu kan datang ke forum ya sambil Nah ini kita, langsung itu mah demo Nah, itu demo asli. dia kawan ini. Wani itu pantas gitunya disiram wah wani. Itu ternyata viral di luar negeri. Di media-media luar negeri negara apa aja gitu ya. Viral itu ada apa namanya tuh ya? Apa ya namanya tuh? Ya CNN. HAM yang terlanggar lah gitu di negara ini gitu. Kok bisa-bisanya ada demonstrasi itu ya? Disiramnya sama oknum TNI gitu. Terus ya dijabarin lah itu agak-agak harus bilang memalukan ya. Viral itu. Ampun. Nah, memang kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh para teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan apa ya namanya perlawanan atau apa ya? Menyampaikan. Menyuarakan kesengsaraan atau kesulitan Ya. atas Di tengah kebijakan yang masyarakat. diterapkan oleh pemerintah hari ini. Cuman kan kita juga harus menilai nih aspirasi atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu udah benar atau ada yang kurang gitu ya. Nah, ini kan obrolan kita nih di Ngopi Gratis. Mungkin teman-teman punya pandangan sendiri, punya persepsi sendiri. Apa yang kemudian disuarakan oleh mahasiswa ini apakah sudah betul atau memang ada sesuatu yang memang harusnya seperti kita kan juga bagian dari masyarakat dan mahasiswa itu juga bagian dari wakil kita untuk menyuarakan aspirasi kita. Kan kita mah di sini cuma bisa ngopi ya, ngobrol gitu ya terkait dengan fenomena yang terjadi. Kalau mahasiswa kan langsung terjun ke sana. Nah, ini mungkin karena kita terhalang oleh ruang dan waktu, ya kita Oleh kebutuhan Oleh sehari-hari kebutuhan harus sehari-hari. kerja. kita bisanya bikin 8 sampai podcast. 5. Mudah-mudahan nanti podcast kita kan sampai ke ke mereka nih. Kira-kira apa sih yang harus disampaikan di sana? Ya kalau misalkan mahasiswa sih ya tentunya ketika menyampaikan itu tata tertib ya gitu. Jangan sampai ada pengerusakan fasilitas umum itu kan yang rugi kita juga gitu kan. Nanti si pemerintah perbaiki trotoar, perbaiki kios apa gitu pakai dana dari APBN lagi lah kayak gitu kan. Itu merugikan ya. Cuman memang masalah demo ini ya sudah rahasia umum. Ada aja apa namanya provokator. Saya tuh percaya mahasiswa tuh nggak akan se ekstrim itu. Justru ya itu ada aja gitu. Biar apa? Biar kalau saya memandang ya ini provokator ini tuh biar nama baik si mahasiswanya itu tercoreng. Tuh lihat anarkis lah gitu. Makanya kan jadi haram kan, kesal lagi bahasnya itu kan. Ada yang memfatwakan haram. Haram jadi provokator, saya setuju. Kalau haram jadi provokator, setuju tuh itu. Bahkan ada yang ngeri juga tuh salah satu ustadz yang satu ini ya mungkin satu manhaj mungkin ya. Dia sampai mengatakan bahwa yang demonstrasi itu sudah melakukan Bugot. atau namanya pemberontakan. Pemberontakan. Nah, barang siapa yang telah melakukan pemberontakan dia mohon maaf ya Keluar dari Islam. Keluar dari sudah jamaah. sudah pantas untuk Dibunuh. ditumpahkan Oh. anunya gitu. Terus agak Halal. saya agak liar nih. Ditumpahkan cairan. Ditumpahkan kopinya. Ya. Ditumpahkan. Sampai segitunya. Padahal nggak bawa senjata ya. Nggak bawa. Cuman modal teriak modal ngobrol. Obrolan aja. Kan itu kan ini loh, kan sebenarnya demo itu kan reaksi sebenarnya kan. Reaksi dari ada yang ketidakseimbangan nih di kita itu kan.
Kalau seimbang, kira-kira ada demo nggak sih? Nggak ada kan? Karena ada ada ketidakseimbangan di ekonomi ini. Maka itu kan sebuah reaksi. Reaksi itu bisa dari mahasiswa maupun dari masyarakat kan. Nah, makanya muncul adanya demo. Gitu kan. Nah, tadi sampaikan juga demo juga ya, mudah-mudahan juga mahasiswa ini kan juga paham lah. Makanya ada oknum yang memang jangan sampai membuat anarkis. Makanya ini ada beberapa nih yang ngaku mahasiswa nih. Misalnya pakai masker kan, lempar padahal bukan mahasiswa. Gitu kan. Makanya ini yang perlu saya coba saya coba garis bawahi bahwasanya kita boleh melakukan aksi ya di dalam ketidakadilan saat ini. Cuman yang perlu kita pahami adalah kita perlu melakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Tujuan demo itu apa sih? Apa yang ingin dicapai gitu kan. Kalau emang tujuannya hanya sebatas hanya sebatas ingin turun aja, maksudnya nggak cukup. Emang kalau udah turun BBM emang udah beres. Bagaimana rupiah? Masih banyak daerah-daerah yang lain. Privatisasi sumber daya alam. Itu semua tuh dampak. Saya sampaikan adalah cari akar masalahnya itu apa. Itu yang harus kita rubah gitu kan. Perubahan siap. Maaf, saya bukan mahasiswa ya. Berarti itu akar permasalahannya. Bukan, masih ada. Masih ada. Ya. Nah, saya lihat juga ini balik lagi ke masalah demonstrasi ya yang dilakukan. Nah, narasi dari pihak pemerintah juga itu nggak henti-hentinya Kang menarasikan bahwa ya berulang kali lah Pak Prabowo itu selalu menyampaikan bahwa ini yang saya tangkap ya, kayaknya tuh Pak Prabowo tuh berpikir gitu ya, menyangka bahwa ada kekuatan dari luar Indonesia yang ingin mengacak-acak Indonesia gitu ya, biar nggak maju dengan cara mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satunya tuh dibikinlah dibikin ada gerakan demo ini gitu. Itu tuh biar begitu, biar kita tuh tidak harmonis gitu antara pemerintah dan juga masyarakat. Selalu begitu si narasi yang dibangun tuh kan. Makanya bahasanya tuh antek asing gitu. Kayak gitu terus gitu. Nah, saya tuh kalau saya pribadi sih kayaknya enggak sih ya gitu. Kayaknya yang demo juga memang suara masyarakat tuh yang memang begitu suaranya, bukan dari asing yang diprovokasi dan lain sebagainya gitu. Justru yang provokasi itu yang kalau misalkan tindakannya sampai anarkis sih kayaknya itu dari provokator. Kayaknya bukan dari mahasiswa kita gitu. Iya. Selalu begitu narasinya tuh. Sebenarnya sih aman-aman saja kalaupun selama demo itu. Kan gini loh. Kan di dalam Islam juga kan demo juga ada kan. Kan? Ada. Namanya apa sih? Tahu kan namanya apa? Kalau di Islam tuh Masyirah. Oh, okay. Masyirah. Itu kan kalau di bahasa itu bisa disebut sebagai arak-arakan atau turun ke jalan lah dengan damai, tanpa merusak fasilitas, tanpa bakar ban, pokoknya damai aja, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas. Jadi itu memang dilakukan. Maksudnya tuh ini kan sebenarnya kalau demonstrasi itu kan dari demokrasi. Iya. Tapi di Islam juga ada gitu aktivitas serupa. Gitu. Ada. Namanya Masyirah. Namanya Masyirah. Ada serupa itu. Makanya aksi yang mirip damai. Kayak gitu. Kalau memang selama itu damai dan tidak membuat rusuh, itu ini. Tapi kalau emang lewat dari itu ya bukan cara Islam. Karena Islam itu kan pasti akan damai lah. Apakah dicontohkan sama Nabi? Bukan. Ya pada masa itu ada juga. Dicontohkan beberapa contohkan. Memang bahwasanya itu kan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan. Bahwasanya ada ketidakadilan baik kepada penguasa maupun kepada qadhi yang ada saat itu kan. Ya khalifah, ya qadhi ini ada beberapa yang tidak sesuai bagainya itu disampaikan. Adapun memang kondisinya itu bisa berbagai macam cara. Ada yang disampaikan secara personal bisa, secara umum juga bisa. Asalkan apa? Tidak menyinggung tentang hal pribadi. Yang disampaikan. Yang sampaikannya itu. Memang nggak masalah sih. Ada juga banyak. Jadi aman lah. Kalau sekarang kalau orang-orang di sistem demokrasi kan ya itu berbahaya. Yang demo demokrasi kan. Jadi dia nggak bisa bersuara.
Soalnya dikerasin. Iya, dikasih kan. Coba bro, bisa lebih detail sih yang ada contoh yang dilakukan para sahabat misalkan Nabi atau gimana gitu. Oke, Yang mirip misalkan. sebelum itu saya coba ke Mangga. ini dulu ya. Tadi kan saya minta pesan-pesan ke mahasiswa ya. Oh, iya. Tadi udah jangan anarkis gitu ya. Jangan Nah, sampai memang kalau kita melihat yang disuarakan oleh Mahasiswa teman-teman itu. mahasiswa itu, saya sempat membacanya itu tata ulang negara. Nah, tata ulang negara, agak keren nih. Berarti merestart aturan negara. Oh, dan itu keren kan, sekilas. Karena ada pernyataan dari salah satu profesor dari UGM tuh, namanya Profesor, aduh lupa lagi, Arifin Muhtar gitu ya, si belakangnya tuh. Beliau adalah salah satu ahli tata negara. Beliau mengatakan, mengomentari terkait dengan kemiskinan, bahwa ketika kemiskinan itu terjadi di sebuah negeri yang itu hanya di bawah 10%, kemudian yang tidak miskinnya tentu 90%, apa yang kemudian salah di apakah di situ kesalahan personal atau kesalahan dari struktural. Nah, yang terjadi di Indonesia itu kan hampir lebih banyak orang-orang miskin dibandingkan orang yang kaya. Ke atas. Seumpamanya ini adalah kesalahan dari personal, maka tidak akan sebanyak itu, ya kan? Karena kita tadi banyak sekali kekayaan alam yang kita miliki, bahkan ada orang yang kerjanya itu dari subuh sampai malam itu dia kerja terus. Bahkan dia, apakah siapa di sini? Ada? yang mananya? Oh, iya. Tapi penghasilannya maaf Segitu selalu aja. kurang gitu. Jadi itu banyak sekali. Ya. Nah, itu tidak masuk akal seumpamanya itu adalah kesalahan personal. Tentu itu secara logis kesalahan dari struktural. Maksudnya struktural itu adalah sistem yang kemudian diselenggarakan dalam sebuah negara tersebut. Nah, nyambung kepada tadi tata ulang negara itu sudah mendekati ya, kalau dalam keyakinan saya sendiri, bahwa yang namanya problem yang terjadi di negeri kita itu bukan terjadi di penampakan keduanya saja, bukan di covernya saja, tapi lebih mendasar lagi. Bukan di masalah personal. Maksudnya personal itu kita berganti-ganti rezim kan, mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, sampai kemudian Pak Jokowi dan juga sekarang Pak Prabowo. Itu ketika kita perhatikan, ketika masyarakat kita kan luar biasa ketika memulai pemilu tuh. Pemilu kan partai-partai pada bersaing ingin memenangkan calon atau kandidatnya. Tapi ketika sudah menang, dia terpilih menjadi pemimpin, nggak beda jauh kan. Berapa? Malah lebih parah. Parah, Kan? Bahkan ada salah satu komentar yang menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di zaman Prabowo hanya di zaman Pak Jokowi itu 10 tahun kerusakan terjadinya itu. Di zaman Prabowo itu cuma 1 tahun rusaknya. Lebih hancur. Lebih hancur kan, kecanggihan. Hancurnya lebih efisien. Lebih cepat dan efektif. Nah, kalau kita perhatikan juga gitu. Ini hancur dalam ekonomi. Kayaknya banyak ya. Nah, kalau yang saya adopsi gitu ya, bahwa yang terjadi di masyarakat itu kan ada 3 arus pemikiran utama ya. Pemikiran arus utama itu yang pertama sosialis komunis, kemudian yang keduanya sekulerisme ya, liberalisme, dan yang ketiganya Islam. Nah, tentu yang mahasiswa yang turun ke lapangan itu tidak terlepas dari 3 arus utama itu. Termasuk kalau misalkan kita telusuri sejarah kita dari sejak sejarah kemerdekaan, itu arus utama pemikiran itu selalu bersaing ya. Kalau para ulama dari mulai Kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, Kiai Dahlan dan lain sebagainya, itu kan mereka memperjuangkan pemikiran Islam.
kemudian Pak Soekarno, Pak Hatta dan lain sebagainya itu mereka menyuarakan pemikiran nasionalisme. Ya kesana-kesananya kan sekulerisme dan juga liberalisme. Nah kalau di yang satunya lagi kayak Semaun, kemudian ada siapa Aidit dan lain sebagainya termasuk Tan Malaka, itu kalau kita perhatikan arus utama pemikiran itu adalah sosialis komunis. Nah hari ini juga sama. Di sana terjadi persaingan tiga pemikiran itu. Nah, lalu bagaimana? Ya karena kita seorang muslim, tentu kita juga ya kita harus punya positioning nih, kita mau Adil di sana. memperjuangkan pemikiran yang mana. Ya harus kita yakini bahwa pemikiran itu yang akan menjadi solusi dari seluruh problem yang ada. Nah, mahasiswa yang sekarang itu memang tadi kejebak oleh buzzer-buzzer tadi ya. Buzzer-buzzer yang tadi itu mereka melakukan pancingan-pancingan supaya mahasiswa ini dia belok dari jalur yang sebenarnya. Misalkan contohnya yang sekarang itu ya, salah satu mahasiswanya itu dia bilang dengan menganalogikan sebuah cerita fiksi ya. Kayak gini cerita fiksinya. Dia punya seekor kucingnya itu dia punya penyakit kulit yang cukup parah. Sampai ya budug lah kalau bahasa. Nah, kemudian dia kasih nama si mahasiswa ini dia kasih nama kucingnya itu adalah Prabodo Subiantolol. Nah, itu. Bahaya dia ngasih nama dia. Ini dia puntennya. Kalau menurut keyakinan saya si mahasiswa ini sudah terjebak dengan apa pancingan dari si buzzer-buzzer itu. Nah, dilanjutkan dengan cerita fiksinya itu bahwa si kucing yang budug ini kemudian dia kasih obat salep. Nah, apa yang kemudian dia terjadi ketika dia mengoleskan salep itu, ya si kucing budug ini merasa perih. Ketika perih ya dia melawan, nyakar dan lain sebagainya. Nah, ia merumpamakan yang terjadi hari ini ketika rezim itu sedang sakit, kemudian ada rakyat yang kritis yang ingin mengoreksi dan juga meluruskan apa yang terjadi di pemerintahan, Malah melawan. nah malah dilakukan dengan sifat yang Agresif. Yang depend. otoriter dan ya kekerasan lah ya. Iya. Misalkan kayak kemarin tuh, apakah perlu kemudian pengamanan dari demonstrasi mahasiswa itu menurunkan tentara? Yang namanya tentara itu kan posisinya dia pertahanan, bukan keamanan. Cukuplah polisi saja ya kemudian ada mengamankan di sana. Kan itu juga menjadi pertanyaan buat kita. Terus juga dari sisi jumlah juga tidak balance ya. Personil yang diturunkan TNI gabungan polisi itu sekitar 4.000, sedangkan mahasiswa yang turun 3.000. Kan ya Banyak itu artinya. iya. Makanya tadi Kalah jumlah ya. di sisi lain memang analoginya agak-agak mirip juga ya. Itu kok seserius itu mereka gitu. Kan kita nggak akan jotos-jotos. Harapan saya jadi teman-teman mahasiswa nggak perlulah kita kemudian melakukan ujaran kebencian yang memang lebih ke personal ya. Melecehkan, membuli dan lain sebagainya tidak. Tapi kalau menurut saya teman-teman mahasiswa lebih memperhatikan fokus kepada tadi sumber masalahnya, akar masalahnya apa. Jika teman-teman misalkan ya beragama muslim ya tentu carilah pemikiran yang sesuai dengan Islam. Bagaimana solusi Islam untuk menyelesaikan problematika di pemerintahan begitu kurang lebih. Nyambung tadi kemana ya? Ke Siroh. Ya, nggak apa-apa, Nggak usah ya. Oh iya. Bebas. Mau di-spill. Sampai jam berapa kita ini udah jam berapa ya? Pasti. Oke. Udah berapa? Udah 1 jam. Masih ada yang mau menambahkan? Pas. Sebenarnya masih bisa dipanjangkan lagi sih. Kalau misalkan masih kuat. Paling sedikit aja. Tadi nyambung kepada Siroh dan juga pemikiran Islam. Yang saya yakini bahwa yang namanya demonstrasi itu memang dari pemikiran Barat ya. Tapi kalau kita di pemikiran Islam kita kenalnya adalah Masyiroh. Dan Masyiroh itu aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana di dalam salah satu surat itu kan kita memiliki kewajiban dalam rangka watawasau bil haq wa watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran ya.
kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Nah, menasehati kebenaran dan juga kesabaran itu apa namanya, ruang lingkupnya itu tidak cukup, tidak hanya di kalangan individu saja, person to person, tapi kalangan individu kepada masyarakat, masyarakat kepada masyarakat, dan juga masyarakat kepada negara. Atau person kepada negara itu juga boleh-boleh saja. Cuman yang mungkin nanti konsekuensinya berbeda ya ketika ada satu orang datang ke gedung pemerintahan menyuarakan, kira-kira didengar nggak? Ya enggak. Enggak, ya enggak kedengar. Kayak kemarin-kemarin kan ada demo buruh ya. Demo buruh tuh dikumpulkan di satu lapangan. Wah, gimana? Apakah MBG itu bermanfaat? Tidak. Ada satu yang pendemo buruh, dia sendirian. Kan jadi lucu jadinya, kan kasihan jadinya. Dibayar dia, Pak. Dibayar. Itu dugaan. Nah, artinya apa? Artinya ya itu adalah sebuah kewajiban teman-teman saya ya kita acungin jempol ya dalam rangka nasihat menasihati itu tadi. Biar apa? Biar mahasiswanya itu dapat pahala. Tapi kalau misalkan teman-teman mahasiswa ini digerakkan atas dasar pemikiran arus utama sosialis komunis yang bukan berdasarkan Islam, ya tentu itu akan sesuatu yang sia-sia ya. Capek gitu ya. Panas-panasan bahkan dipukuli oleh polisi, bahkan ditahan ya. Nah, itu tidak ada nilai lebihnya di mata Islam gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nih menyuarakan Islam di sana atas dasar ingin ridho Allah Subhanahu wa taala, menyuarakan solusi Islam, wah itu tidak akan rugi. Jadi apa yang tidak akan sia-sia teman-teman korbankan, ya itu akan teman-teman dapatkan balasannya. Tapi saya menduga sih ya anak para mahasiswa ini kan ya balik lagi ya ada 3 apa tadi tuh arus pemikiran ya. Barangkali memang banyak di antara mereka tuh yang belum dapat versi Islamnya gitu. Belum ada ya istilahnya diskusi atau ngobrol ya sama mungkin ustadz-ustadz yang memang konsen ulama, tapi keulamaannya ini memang menyampaikan dari segi tata negaranya juga gitu. Bahwa di Islam juga ada loh tata negara, ada urusan politik, barangkali gitu mereka juga belum dapet tuh gitu. Ya mudah-mudahan sih kita ngobrol gini adalah gitu masuk ke mereka gitu. Mungkin begitu ya bro ya. Ada lagi Kang Balan coba? Cukup deh kayaknya. Cukup. Kalau saya sebenarnya masih banyak nih. Banyak. Tapi ya kalau panjang nanti panjang lah lagi bosan oke. Oke, dicukupkan saja guys. Ya cukup. Siap Ki, cukup Ki. Siap, berarti Kalau kita gitu, demo. Kita lanjut. Bagi-bagi tugas. Tugas lah. Jadi teman-teman mahasiswa demo, ya kita sharing. Harusnya sih kita sesekali ngundang salah satu mahasiswa ya. Jadi ada point of view yang berbeda nih gitu. Jadi kita bisa ngobrol bareng. Yang cocok langsung aksi di lapangan. Yang kemarin aksi. Faktanya di mana? Gitu. Atau provokatornya ajak sini ngobrol boleh. Oke guys, kalau cukup bisa kita cukupkan? Oke. Bisa. Siap dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa kita jadi subhanallah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.